Sumeria adalah salah satu peradaban paling tua yang tercatat dalam sejarah manusia. Mereka hidup di wilayah Mesopotamia bagian selatan, di antara sungai Tigris dan Efrat, sekitar 4000 sebelum Masehi. Dari tangan mereka lahir kota-kota legendaris seperti Ur, Uruk, Lagash, dan Eridu. Mereka memperkenalkan sistem tulisan pertama yang dikenal, yaitu aksara paku atau cuneiform, membangun zigurat megah, mengembangkan hukum tertulis, sistem matematika, dan astronomi. Bahasa mereka sama sekali berbeda dari bangsa-bangsa sekitarnya. Para ahli menyebutnya bahasa isolat, bahasa yang berdiri sendiri tanpa kerabat. Tidak berhubungan dengan bahasa Semit, seperti Akkadia dan Babilonia, maupun dengan bahasa Indo-Eropa. Namun ada satu pertanyaan besar yang hingga kini belum terjawab tuntas, dari mana sebenarnya bangsa Sumeria berasal? Sejak abad ke-19, para arkeolog dan sejarawan mencoba menjawab pertanyaan asal-usul bangsa Sumeria melalui studi bahasa, arkeologi, dan antropologi. Salah satu teori populer adalah bahwa mereka merupakan penduduk asli Mesopotamia yang berkembang secara lokal. Menurut teori ini, Sumeria adalah kelanjutan dari budaya Ubaid yang sudah menghuni Mesopotamia sejak 6000 sebelum Masehi. Budaya Ubaid memang memiliki teknologi pertanian, rumah-rumah bata lumpur, dan sistem irigasi sederhana. Namun bahasa Ubaid tidak kita ketahui hingga kini. Teori kedua menyatakan bahwa bangsa Sumeria datang dari timur, tepatnya dari wilayah Elam, Iran Barat, atau bahkan lebih jauh, seperti lembah Indus. Argumennya, ada kesamaan dalam motif seni, kerajinan, dan teknik pertanian. Tetapi lagi-lagi, tidak ada bukti linguistik yang kuat. Bahasa Elam, misalnya, juga merupakan isolat, tapi tidak menunjukkan hubungan langsung dengan Sumeria. Teori ketiga mengaitkan bangsa Sumeria dengan Anatolia, atau bahkan Kaukasus. Wilayah ini memang memiliki tradisi megalit, budaya awal metalurgi, dan kontak perdagangan dengan Mesopotamia. Beberapa sejarawan modern menganggap kemungkinan adanya migrasi dari utara ke selatan melalui jalur sungai Tigris cukup masuk akal. Tetapi masalah yang sama muncul, tidak ada hubungan bahasa yang jelas. Teori keempat adalah teori gabungan, bahwa bangsa Sumeria merupakan campuran dari kelompok lokal Mesopotamia dan kelompok pendatang dari pegunungan Zagros di utara. Teori ini punya daya tarik, karena sesuai dengan pola arkeologi, ada jejak migrasi budaya dari utara menuju selatan, bersamaan dengan munculnya kota-kota awal. Dengan kata lain, semua teori sepakat bahwa bangsa Sumeria adalah unik, tetapi belum ada teori yang bisa memberikan jawaban menyeluruh. Al-Quran memberikan banyak sekali informasi terkait sejarah manusia. Salah satunya ialah kisah banjir Nabi Nuh, yang menjadi satu kisah paling monumental dalam sejarah. Lalu apa hubungannya antara banjir Nuh dan asal-usul Sumeria? Ada informasi menarik yang jarang disadari di balik kisah ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, kita harus mencapai beberapa kesepakatan terlebih dahulu. Pertama, sepakat bahwa kisah banjir Nuh adalah kisah historis. Kedua, sepakat bahwa ini adalah banjir lokal, yaitu hanya menimpa kaum Nabi Nuh. Ketiga, dan sepakat di mana lokasi peristiwa tersebut. Kita akan mencoba menjawab ketiganya sekaligus, dengan sebagian bukti-bukti yang ada hingga kini. Walaupun banyak teori berkembang, dari banjir global hingga lokal, namun jika kita mencermati bukti geologi, arkeologi, dan catatan kuno, semakin jelas bahwa pusat dari kisah ini tidak lain adalah Mesopotamia. Sejumlah penelitian modern menunjukkan bahwa kawasan Mesopotamia memang pernah dilanda banjir besar. Pada tahun 1929, Leonard Woolley menggali kota Ur, salah satu kota utama Sumeria. Di sana, ia menemukan lapisan lumpur setebal lebih dari 3 meter yang memisahkan lapisan peradaban. Lapisan lumpur ini bukan hasil dari irigasi biasa, melainkan dari banjir besar yang menenggelamkan seluruh kota.
Temuan serupa juga didapati di beberapa kota lain, seperti Shuruppak dan Kish. Di Shuruppak, lapisan banjir ditemukan pada periode yang sesuai dengan perkiraan waktu peradaban awal Sumeria. Menariknya, kota Shuruppak dalam tradisi Sumeria disebut sebagai tempat tinggal Ziusudra, tokoh penyelamat banjir. Ini jelas bukan kebetulan. Lapisan geologi dan kisah literer saling mengonfirmasi. Ahli geologi modern menafsirkan endapan tersebut sebagai bukti adanya banjir besar sekitar 2.900 hingga 3.000 sebelum Masehi yang cukup luas untuk menenggelamkan kota-kota di sepanjang dataran rendah Mesopotamia. Sungai Tigris dan Eufrat sering meluap, tetapi dalam beberapa kasus, banjir bisa mencapai skala dahsyat yang menyapu seluruh wilayah. Karena kombinasi faktor iklim, hujan ekstrim, pecahnya bendungan alami di hulu, ditambah kemungkinan gletser yang mencair atau perubahan iklim drastis setelah zaman es kecil, maka banjir dahsyat sangat mungkin terjadi. Dataran rendahnya begitu luas dan datar, sehingga banjir besar akan tampak tak berujung. Menelan cakrawala. Bagi penduduk kala itu, dunia mereka adalah Mesopotamia, maka jika banjir menelan seluruh wilayah itu, yang tersisa dalam ingatan mereka adalah bahwa seluruh dunia tenggelam menghapus hampir seluruh umat manusia. Dengan demikian, baik bukti arkeologis maupun geologis mendukung gagasan bahwa banjir besar benar-benar terjadi di Mesopotamia. Yang menarik, kisah banjir besar tidak hanya muncul dalam kitab Abrahamik, tetapi juga dalam catatan kuno Mesopotamia. Salah satunya adalah Epos Gilgamesh, sebuah karya sastra Akkadia yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Dalam kisah itu, tokoh Utnapishtim diceritakan membangun bahtera raksasa untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang dikirim dewa. Bahtera itu akhirnya berlabuh di sebuah gunung, lalu burung dilepaskan untuk mencari daratan kering. Selain epos Gilgamesh, terdapat juga catatan banjir dalam naskah Sumeria yang lebih tua, seperti Eridu Genesis. Dalam naskah ini, disebutkan bahwa para dewa memutuskan untuk memusnahkan umat manusia dengan banjir, tetapi seorang manusia bernama Ziusudra diselamatkan dengan perahu besar. Ia berlabuh di pegunungan, lalu mempersembahkan korban sebagai rasa syukur. Kisah ini mirip dengan kisah Nuh. Ada banjir yang menghancurkan umat manusia, ada seorang bijak yang diselamatkan dengan bahtera, dan ada kebangkitan peradaban baru. Perbedaannya hanya pada nama tokoh dan narasi teologisnya. Fakta bahwa bangsa Sumeria sendiri memiliki kisah banjir yang begitu mirip dengan kisah Nuh menunjukkan adanya memori kolektif tentang peristiwa nyata. Dengan kata lain, semua tradisi ini bisa berakar pada satu peristiwa sejarah besar, banjir Mesopotamia. Didukung bukti geologis dan sejarah menjadikan simpulan ini semakin logis dan kuat. Setelah kita sepakat bahwa ini adalah peristiwa historis, lokal dan terjadi di Mesopotamia, maka selanjutnya kita akan menelusuri satu kata kunci yang menarik. Berikut. Dalam surah Hud ayat 44, disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di Al-Judi. Namun Al-Quran tidak memberikan keterangan lain yang mengikat seperti gunung di sini atau di sana. Ia hanya menyebut satu nama, Al-Judi. Al-Judi secara tradisi diidentifikasi dengan sebuah gunung di dekat kota Cizre, di tenggara Turki, dekat perbatasan Irak dan Suriah. Gunung ini dikenal juga dengan nama Cudi Dağ. Letaknya di hulu sungai Tigris, di wilayah pegunungan yang merupakan bagian barat dari pegunungan Zagros. Identifikasi ini sangat luar biasa, yang lahir dari interpretasi geografis abad pertengahan ketika pengetahuan tentang peta kuno Mesopotamia masih terbatas. Kini, dengan kemajuan arkeologi dan filologi, kita bisa mendapat gambaran yang lebih luas dari catatan paling tua. Dalam prasasti bangsa Akkadia dan Sumeria, ada penyebutan tentang suatu daerah bernama Gutium yang dihuni suku Kuti atau Guti. Daerah ini terletak di pegunungan Zagros, bersebelahan dengan hulu sungai Tigris. Bangsa Gutian dikenal sebagai orang pegunungan yang sering berhubungan dengan Sumeria dan Akkadia. Setelah zaman Neo-Asyur dan Babilonia, penyebutan ini berubah dalam bahasa Suriah Aram atau Syriak sebagai Kardu.
Dalam tradisi Armenia, menyebutnya Kardu untuk kawasan pegunungan di sekitar Tigris Hulu. Orang Yunani Romawi menyebutnya Kordiene, sebuah satrapi kuno yang memang terletak di antara Mesopotamia Utara dan Armenia. Dalam sumber klasik Armenia dan Yunani akhir, muncul penyebutan Kurti atau Kurtioi untuk penduduk wilayah yang sama. Dalam teks Bizantium dan Arab awal, penduduk gunung ini disebut Kurdoi atau Karduchoi dalam variasi transliterasi Yunani. Ketika bangsa Aram dan Armenia mendominasi, istilah Guti yang sudah usang digantikan dengan Kardu, dan wilayahnya bergeser atau menyusut ke tenggara Anatolia, dan di masa Arab Islam, penduduk gunung di wilayah Kardu disebut Al-Akrad, jamak dari Kurd atau Kurdi. Interpretasi para ulama klasik seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan lainnya secara alami bertemu dengan tradisi Syria Aram ini, sehingga menempatkan bahtera di Kardu, yaitu Cudida, yang masih beririsan dengan rangkaian wilayah Gutium. Jadi, kemungkinan besar Al-Judi yang disebut dalam Al-Quran memang merujuk ke wilayah yang dikenal oleh bangsa Mesopotamia kuno seperti Sumeria dan Akkadia sebagai tanah Gutium yang diarabisasi, yaitu wilayah Zagros bagian barat laut, bukan menunjuk gunung tertentu di perbatasan modern. Secara fonetik, nama Guti atau Kuti sangat dekat dengan Judi, dan dalam dunia kuno, memang variasi fonetik seperti antara bunyi J dan J atau antara T dan D bukanlah hal yang aneh, sebagaimana pergeseran-pergeseran yang sudah dipaparkan. Dengan demikian, secara geografis, linguistik, dan historis mengidentifikasi Al-Judi dengan wilayah Gutium adalah penafsiran yang logis dan konsisten dengan bukti yang ada. Dari seluruh uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bangsa Sumeria adalah penduduk asli Mesopotamia. Kemudian terjadi banjir besar yang membinasakan sebagian besar dari mereka. Sebagian kecilnya selamat dengan kapal dan berlabuh di wilayah Guti atau Judi, lalu bermigrasi ke selatan untuk membangun peradaban lagi di Mesopotamia. Banjir besar ini terjadi di periode Jamdet Nasr, sekitar antara 3100 hingga 2900. Sebelum Masehi yang menyapu kota Syurupak, Ur, Kish, dan kota lainnya. Setelah banjir surut, mereka melanjutkan peradaban dan secara bertahap memasuki periode dinasti awal Sumeria. Namun semua ini tetaplah sebuah interpretasi. Ia tidak mutlak dan tidak menutup kemungkinan adanya penafsiran lain seiring penemuan baru. Yang terpenting adalah semangat kita untuk terus membuka wawasan, memahami maksud Al-Quran yang tak pernah habis kedalamannya, dan membiarkan pengetahuan kita tentang sejarah manusia terus berkembang.